Kita belajar namanya kitab Al-Hikam atau ilmu-ilmu hikmah. Hikmah secara umum artinya ada pelajaran di balik sebuah peristiwa. Atau hikmah juga biasa kita artikan kebijaksanaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, namanya itu kebijaksanaan. Biasa terkadang kita harus bersikap bijak menghadapi dua perkara yang baku tolak belakang. Di satu sisi A benar, di satu sisi B juga benar. Maka hikmah adalah mengambil jalan tengah, namanya hikmah. Bijak, namanya orang bijak. Ya, bijak. Maka mengambil sikap yang terbaik dari kedua perkara ini. Itu namanya bijak. Ya, mengambil dari bijak. Beberapa pertemuan lalu kita sudah sampaikan ada seorang sahabat yang mengaku-ngaku mengklaim ini tanahnya, tapi ada sertifikatnya, ada buktinya. Ada juga pemilik yang sebenarnya tetapi tidak punya bukti, tidak punya saksi. Ya, mau membenarkan yang punya bukti ternyata bohong. Mau membenarkan yang pemilik sebenarnya tidak ada saksi, tidak ada bukti. Sekarang istilahnya tidak ada sertifikat, tidak ada hitam di atas putih. Apa sifat Nabi? Ya, dengan bijaksana ia katakan, hari ini Nabi memutuskan untuk memenangkan orang yang punya bukti walaupun bukan tanahnya. Ya, tetapi Nabi mengambil jalan bijak sambil memberikan nasihat. Ingat, di antara kalian berdua, kalau ada yang mengaku-ngaku dan siapa yang mengambil sejengkal saja haknya orang lain, tanahnya orang lain, diazab, dikubur, diazab di neraka. Ya kan? Singkat cerita kemarin, apa ceritanya yang kita sampaikan? Semoga bapak-bapak ibu ingat. Maka yang berbohong itu, yang punya bukti itu, datang lagi sembunyi-sembunyi kepada Nabi, mengaku, ya Rasulullah, balik-balik tadi, bohong, bukti palsu, sertifikat palsu ini, ya kan? Saya istilahnya mensogo atau apalah begitu ya, supaya begini. Bagaimana sifat bijaksananya Rasul? Membenarkan itu tapi memberikan nasihat. Maka terkadang ketika kita mempelajari ilmu-ilmu hikmah, ada dua hal yang bertolak belakang, tetapi kita mengambil jalan tengah yang terbaik dari hal tersebut. Tadi kemarin saya ingat sekali pertanyaan Bapak Haji kemarin, bahwa di satu sisi kita disuruh untuk berdoa kepada Allah. Ya, oke. Tapi di satu sisi ada juga yang mengatakan, kenapa kita berdoa? Kita sudah diketahui apa keinginan kita oleh Allah. Ya kan, apa hajat kita sudah ditahu oleh Allah. Betul. Nah, kalau begitu apa jalan tengahnya? Itu namanya apa kira-kira sikap kebijaksanaan kita. Kalau ini diadu terus tidak ada habisnya. Kenapa? Berdoa sama Allah. Karena Allah lah tempat minta kita bersandar, meminta harapan. Betul. Tapi di satu sisi kenapa kita berdoa? Kita biasa baca. Ada 5 sampai 10 itu doa kita bapak-bapak ibu-ibu, ya. Ya. Tetapi yang biasa kita baca dan yang juga merupakan ayat biasa kita dengar begini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, apa semuanya, wa mamati lillahi. Apa artinya? Ya Allah, hidupku, matiku milik Allah, ku serahkan kepadamu. Kenapa masih minta? Kan sudah dikasihkan. Ya kan? Kenapa masih minta? Kan sudah dikasihkan. Ini kan memang miliknya Allah dan kita sudah mengakui. Ya kan? Hidup dan mati kita adalah siapa punya? Allah kan? Inna lillahi, kita ini berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Berarti kita kemudian kita ditanya, kita adalah hamba. Apa bahasa Arabnya hamba? Abdun, Abdullah. Apa namanya hamba? Ata.
seorang hamba pada masa jahiliyah. Makanya ini Islam itu memperkenalkan kata-kata hamba, karena di Arab itu sudah tahu itu bagaimana hak dan kewajibannya hamba. Tapi hamba ini bukan hamba Allah, tapi secara umum ata. Seperti Bilal itu hamba betul, budak lah istilahnya. Di Arab namanya budak, ya. Sebelum kita arahkan kepada budaknya atau hambanya Allah, ya, itu budak tidak ada keinginannya, tidak bisa meminta, ya, tidak ada hartanya, tidak ada rumahnya, tidak ada pakaiannya. Makanya rata-rata budak pada masa jahiliyah tidak pakai baju laki-lakinya, ya kan? Nah, tidak pakai penutup kepala karena bambang, istilahnya kita pengganti topi, pengganti songkok. Maka dulu orang-orang budak tentara tidak tutup kepalanya, tidak pakai baju karena mahal ki kain, baju mahal ki. Budak ini ya sedikit mau kasihkan. Orang namanya dikatakan budak, satu, dia tidak memiliki harta, ya. Yang kedua, tidak meminta. Kalau dikasih sama majikannya, alhamdulillah. Kalau tidak dikasih, jangan marah, kan kau budak, sudah mau kebeli. Nah, itu istilahnya tabe. Dan yang ketiga, sifatnya budak dulu adalah tidak bisa melakukan sesuatu tanpa izin tuannya. Bukan Tuhan, ya, Tuhan bukan, Tuan, tuang, majikanna, ya, bosna. Maka begini bos, tidak boleh, harus minta izin dulu. Makanya kita dianjurkan, saya besok mau ke sini. Nah, dalam surah Al-Kahfi, surah Al-Isra atau Al-Kahfi 7:15 diceritakan, kita harus mengucapkan insya Allah. Kita mau ke sini, kita harus minta izin sama Allah, diizinkan atau tidak. Itu namanya budak, ata itu namanya ata. Tidak ada hartanya, tidak ada kode apa-apanya, mau melakukan juga apa minta izin. Kalau begitu bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Secara perspektif pandangan, dua pandangan ini bijak. Jalan tengahnya apa? Ya, jalan tengahnya ini. Perbanyaklah ibadah Anda, zikir Anda daripada doa-doa kita. Jadi tetap juga jalan doa, tetap juga jalan zikir. Kalau mau dibandingkan, harus lebih banyak zikir kita, ibadah kita daripada doa kita. Kalau mau dibandingkan, ya. Nah, makanya kemarin kita bahas, kenapa ada pendapat dilarang kita berdoa. Di satu sisi disuruh jaki untuk zikir saja. Jalan tengahnya begini, dua-duanya jalan. Tetapi yang kita pakalompo berzikir saja kepada Allah. Di balik zikir itu, di balik salat itu, doa itu. Contoh. Biasa kita panggil orang bantu-bantu di rumah, menyapu, cuci piring, ada acara, angka-angka apa dan seterusnya. Itu kodong orang tidak minta ji. Datang dulu sini, angkat dulu, maka pindah rumah atau ada acara, pengantin isi pupunu, pengantin gimana kantak dan seterusnya, cucikan dulu piringku, masak-masak dulu bas, kasih jadi bas dan seterusnya, ya. Terkadang orang tidak minta ji. Tetapi kita tuan rumah bagaimana? Kodong, lakukan tugas ya kan, berapa jam atau bahkan berapa hari lakukan itu. Bagaimana kita sebagai tuan rumah? Bagaimana? Tapi ada sedikit ini, ya matangan ini. Tidak minta, tapi dikasih. Nah, dikasih. Justru biasa terkadang memang ada perbuatan baku tapu mentongki duluan, ya. Ini berapa misalkan ini air kah? 5.000 baku tapu biasa, ya. Ini berapa harganya? Cerita mentongki sebelum cerita 2 kali, ya. Cerita di awal bagus. Tapi terkadang ada amalan atau perbuatan membantu orang tidak boleh disebut duluan, Saya mau begini nanti bayar saya begini, ya. Seperti ada misalkan kalau di Makassar semoga tidak ada, ya. Mungkin di luar sana, ya, atau ibu kota Indonesia. Ada kan biasa orang kalau kita undang-undang seseorang itu, dai kondang itu, ya kan? Biasa, ada tim kreatifnya, ada apa lagi? Ada manajernya, bisa ceramah di sini. Ada nunya itu Pak, misalkan, ya. Minimal mungkin 10 juta dan seterusnya. Ada tarifnya biasa, pasang target. Itu bahaya.
itu bahaya, ya kan? Nah, jadi istilahnya ini kita namanya belajar kata hikmah, kita belajar supaya bersikap bijaksana. Namanya hikmah, bijak. Ketika ada dua kebenaran, bagaimana kita cara menyikapi hal tersebut, ya? Nah, menyikapi hal tersebut. Ini untuk pembelajaran kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan ini kita juga sudah mungkin menjadi kakek atau nenek. Cucu tak dua orang bertengkar, anak tak dua orang bertengkar, jamaah tak dua orang bertengkar, sama-sama benar atau sama-sama salah. Hikmah dari kita belajar ilmu hikam ini, kira-kira sikap kita yang bijak apa? Kita salahkan ini, cemburu yang lain, ya kan? Kita salahkan yang lain lagi, cemburu lagi yang satu. Oke, maka kita ambil intinya. Orang belajar hikmah itu bagaimana win-win solution, ya, tidak menyakiti orang dan menjadi jalan yang terbaik, sikap yang terbaik, tidak ada yang disakiti dan seterusnya. Begitu pula kita belajar kata hikmah kemarin, intinya adalah kita mengambil sikap di antara dua kebenaran, kira-kira jalan tengahnya bagaimana bapak-bapak ibu-ibu, ya. Oke. Kita kembali melanjutkan kata-kata hikmah kita kemarin yang berbunyi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Kenapa bisa orang pintar dikatakan pintar kalau masih mengikuti hawa nafsunya, ya kan? Kenapa bisa? Ada orang dikatakan, pintar atau itu orang, bicara dek itu orang, oke. Tetapi orang tersebut masih mengikuti hawa nafsunya. Berarti saya dengan hawa nafsu, kalau hawa nafsu yang menang, hawa nafsuku yang pintar, saya bodoh. Maka kita mengambil jalan tengah. Jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Kepintaran bukan semata-mata itu akal. Di sini kita diajari oleh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa kalau seorang hamba itu dikalahkan oleh nafsunya, diperbudak oleh keinginannya duniawinya, berarti dunianya, nafsunya pintar, dia apa? Bodoh. Kebalikannya lagi, wa yujahlin li jalihilin la yarda an nafsihi. Ada orang dikatakan bodoh, ideologi itu. Tidak tambah kodong SD atau apalah begitu. Profesinya cuma ini kasihan. Oke, tapi orang tersebut misalkan rajin ibadah dan dia tidak mengikuti hawa nafsu, baik sama orang, tidak egois, tidak apa, tidak sombong. Kan orang sombong itu mengikuti hawa nafsu. Orang suka marah, memandang enteng orang lain, itu kan nafsu semua, itu penyakit hati. Nah, kalau ada orang kita lihat misalkan mungkin tidak ada ijazahnya, atau mungkin 1 lembar di 2 lembar di ijazahnya, kita lihat orangnya sederhana kasihan, tetapi dia tidak mengikuti hawa nafsu, berarti hawa nafsunya bodoh, dia pintar. Kalau begitu orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya pintar gitu. Masa ku ikuti nafsu, ya kan? Nafsu itu bagaimana? Oleh karena itu di sini dikatakan standar kepintaran seorang hamba tidak diukur dengan pendidikan, tetapi kata hikmah kita ini mengajarkan kepada kita standar kebenaran itu adalah suka ikut nafsu atau tidak, taat kepada Allah atau ingkar kepada Allah. Ya, jamaah rahimakumullah, kita tahu kemarin peristiwa Perang Badar. Perang Badar itu yang diperakasai oleh orang kafir Quraisy, Abu Sufyan, Khalid bin Walid juga itu hari masih belum Islam, dan beberapa sahabat yang lain, ya, yang masih kafir ketika itu. Itu orang-orang pintar semua itu. Orang-orang semua, istilahnya pemuka dan tokoh masyarakat di Mekah. Ya kan? Kemudian yang masuk Islam, yang ikuti Muhammad dulu, budak, ya, Ammar bin Yasir, budak.
bapaknya, mamanya, ya anak-anak muda istilahnya masih tergantung makan dan minumnya, pakaiannya dari orang tuanya. Istilahnya tidak ada hartanya kan? Karena bapaknya yang kaya, dia bukan dia. Oke? Sehingga awal-awal keislaman yang masuk Islam taat kepada Rasul itu orang menengah ke bawah, orang dipandang enteng istilahnya. Justru orang yang ke atas ini, menengah ke atas, dan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka sosial, ya, tokoh-tokoh figur yang ada di Mekah ketika itu melihat Nabi Muhammad sebelah mata. Apa aja Muhammad? Anak yatim, anak piatu, apa kerjanya? Ya kan? Apa kerjanya itu? Meninggal juga, meninggal Tommy. Apa anuna? Ya kan? Apa kerjanya? Tidak ada pekerjaan tetapnya. Apa aja Muhammad itu? Begini. Kalau begitu, Ibnu Athaillah terinspirasi dari kisah tersebut. Ada orang pintar, cerdas, tetapi tidak mengikuti Nabi Muhammad. Dan ketika itu ada orang miskin, bahkan budak, dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran. Maka hilangkan prasangka-prasangka buruknya. Maka dia bersyahadat, masuk Islam. Nah, kalau begitu siapa yang pintar? Orang kafir yang mau membunuh Nabi Muhammad atau orang miskin yang taat kepada Nabi Muhammad? Di sini dikatakan yang pintar adalah orang yang mengikuti kebenaran, tidak mengikuti hawa nafsu. Jamaah rahimakumullah, ra'sul nafsi al-ananiyah, ananiyatun. Puncak atau bosnya nafsu itu cuma satu, namanya egois, anania, dari kata ana. Ana artinya ana, saya. Kenapa iblis diusir dari neraka? Karena dia diusir dari surga, ya, diusir dari surga. Oke. Diusir dari surga karena dia mengatakan egois dari kata ana khairum minhu, saya ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Berarti egois karena selalu bilang saya. Maka dia sombong, angku, takabur. Orang sombong, orang angku, bapak-bapak, ibu-ibu, dia hebat, dia besar. Orang lain nak kecilkan, pandang enteng. Itu namanya sombong. Berarti dia ji. Ya, nah, itu. Jadi kalau kita belajar menghilangkan egois kita, itu adalah kita belajar menjadi orang pintar. Saya ulang, kalau kita belajar menghilangkan egois kita, maka kita sudah belajar menjadi orang pintar. Selama orang egois mengikuti hawa nafsu, Ibnu Athaillah mengatakan itu orang jahil. Ya, oke. Jadi apa orang tandanya pintar? Bukan pendidikan, tetapi tidak mengikuti hawa nafsu. Berarti dia tidak egois. Kenapa orang dengki dikatakan mengikuti hawa nafsu? Dengki, iri, ya, hasud. Melihat seseorang membeli sesuatu, dia juga tidak enak perasaannya, beli misalnya bapak, ya beli misalnya kita tena apa, kita begini ya kan, iri, dengki dan seterusnya. Oke, karena dia saja mau memiliki, orang lain tidak senang, orang lain tidak boleh memiliki, dia aja mau baik, orang lain baik. Kenapa orang dilarang marah babi buta, sedikit marah, gampang marah? Gambarannya itu apalagi fisik, nauzubillah min zalik, itu kenapa itu dilarang? Disuruh kita untuk menghindari. Karena orang marah terkadang dia benar, saya benar, kau salah, ikuti kak. Itu kan orang marah secara umum. Saya benar ini, saya ini kakak, saya ini suamimu, saya ini istrimu, saya ini orang tuamu, saya ini apa ini, saya ini bosmu, ya kan, saya kasih makan ke apa ke. Ikuti benarnya, saya itu benar. Yuk kita semua salah. Ikuti kak. Dan memaksakan, makanya marah, memaksakan kehendak. Kalau ada manusia yang paling berhak marah, itu Nabi Muhammad.
Itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad memilih bijak. Lagi-lagi kata kunci kita hari ini, bijak, memilih bijak. Tidak marah. Ya. Oke. Jamaat rahimakumullah. Kita pasti ini punya masalah. Ya. Siapa di sini tidak punya masalah? Oke. Kita di sini pasti serba kekurangan. Ya kan? Kita di sini juga mungkin terkadang selalu sedih atau tidak tenang hati. Musibah atau cobaan yang kita miliki kecil sekali, kecil. Kodong, kenapa begini ya Allah? Terkadang begitu ya, protes. Itu kenapa protes itu? Karena diri ini tidak menerima kenyataan, makanya ada namanya protes. Ya, kenapa orang tidak sabar? Diri ini tidak menerima takdir. Itu kan diri saya, diri ini berarti ego itu, ego. Ya kan? Siapa di sini yang paling miskin, paling menderita, paling sakit hatinya? Coba angkat tangan. Angkat tangan dalam hati, pasti malu-malu yang angkat tangan. Ya kan? Siapa di sini sudah misalkan makannya sederhana apa dan sebagainya, ini ada hajatnya tidak terpenuhi, ada impiannya tidak terpenuhi. Siapa di sini yang paling istilahnya dong, nakem ini paling celaka, paling kamase-mase, paling menderita misalkan ya, dan seterusnya. Coba lihat Nabi Muhammad. Belum lahir yatim memang. Siapa di sini belum lahir yatim memang? Ya kan? Upaki kalau kita bisa melihat bapak tak, ya kan? Nabi Muhammad tidak pernah kasihan. Baru 1 tahun 2 tahun mau teram yang makna. Berarti masih bayi, balita, yatim piatu. Beberapa tahun kemudian meninggal lagi kakeknya yang jagai. Dirawat oleh ayah angkatnya sekaligus paman kandungnya Abu Thalib. Meninggal lagi. Menikah, istrinya lagi meninggal. Siapa di sini yang begitu? Jadi yatim piatu tommi, bainenna mate tommi, purinanna mate tommi, kakeknya lebih-lebih mate tommi, belum lagi paman-pamannya atau sepupunya juga meninggal. Istilahnya sebatang kara. Menikah. Ada anaknya. Masya Allah, 3 anak Nabi Muhammad moteran. Ini paling saling sedih ini. 3 anaknya Nabi Muhammad meninggal. Mungkin ada ibu-ibu mau maaf atau bapak-bapak mau pamoporanga kalau ada di antara sini mungkin punya anak meninggal. Mau maaf saya, kasih ingat saya, mau maaf. Kita memiliki anak 1 orang meninggal, itu sedih sekali. Ya. Tapi Nabi Muhammad 3 anaknya meninggal. 3. Dan masih kecil, 3. Ya. Kenapa saya cerita ini? Ya, tadi Pak Imam nakasih ingat Kak membaca surah Al-Kautsar, membaca surah Inna A'taina Kal Kautsar. Ini surah walaupun surah paling pendek di dunia, ya. Surah apa surah yang paling pendek di dunia ini surah Al-Kautsar. Surah apa surah paling panjang? Al-Baqarah, ya. Kalau saya disuruh pilih, saya lebih baik baca Al-Baqarah. Al-Kautsar sedikit memang, tapi saya menghindari atau tidak tega kalau ku baca itu. Ya, tidak baca. Kenapa? Saya suka biasa menetes. Kenapa? Itu surah Al-Kautsar, ibu-ibu, bapak-bapak diturunkan oleh Allah untuk menghibur Nabi Muhammad yang ketika itu sementara baring-baring kodong. Kenapa? Pintallu mimoteran anaknya 3 kali nih. Putra Nabi Muhammad 3 kali beruntun dalam selang beberapa tahun saja, ya. Itu 3 putranya meninggal. Satu saja luar biasa nih. Meninggal lagi berikutnya 2 luar biasa. Ini pintal lumi. Sudah itu dicala-cala lagi. Nabi Muhammad, celaka kau siapa suruh kau Muhammad. Tidak mau kau menyembah patung. Dipacit lagi istilahnya, dipacit lagi kau dong. Siapa suruh kau apa. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian gerhana. Inilah pertama kali gerhana pada masa Rasul, makanya ada namanya sholat gerhana. Kemudian ketika terjadi gerhana, itu Abu Lahab CS nasalahkan lagi Nabi Muhammad. Baru lagi nih di kampung tak ini gerhana. Gara-gara Muhammad ini kasih istilahnya kasih sial-sial, celaka dan seterusnya. Padahal kan tidak ada hubungannya.
gerhana dengan sikapnya Nabi Muhammad. Ketika itu sudah dicalla-calla, sudah saat meninggal anaknya, istilahnya sudah jatuh, ada itu istilah di bapak-bapak, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, disambar truk lagi, bagi ya kan, pas jalan menuju rumah, lagi, ya kan, lapar lagi misalkan, tidak ada makanan, biasa begitu orang kan, sudah, kenapa ini hari ini bertubi-tubi ya Allah begini, ya. Bayangkan betapa sabarnya Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengalahkan begini istilahnya takdir yang Allah berikan Nabi Muhammad, Masya Allah, bisa makin protes, bisa makin namanya saya sabar, penderitaanku nakalan Nabi Muhammad misalkan, ya kan? Tapi kita ini kan masing-masing dan mendapatkan ujian dari Allah, tidak ada apa-apanya dengan ujian yang Allah berikan kepada kekasihnya. Kekasihnya. Bayangkan Nabi Muhammad itu kekasihnya loh. Allah, Habibullah namanya, kekasihnya, cintanya. Sarangionya, Mbak Ibu-ibu, sarangionya. Ya kan? Tetapi Allah nateski ini anuna. Betul-betul ini cintaku ini. Ku tes ini dengan sejuta tes. Masya Allah. Tetap dia sabar, tetap dia ikhlas, ridho. Makanya Nabi Muhammad itu disebut orang yang paling sabar di dunia. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita melangkah kata hikmah dan penjelasan berikutnya, apakah ada di antara kita yang ingin bertanya sebelum kita melangkah ke lembaran berikutnya? Ya. Adakah? Tidak ada sih. Sabar-sabar ibu-ibu. Ada tadi Bapak? Lanjut, alhamdulillah. Kemudian di sini dikatakan salah satu bentuk kita mendapatkan basirah. Di sini dikatakan al-basirah. Ya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak melihat itu atau alat yang dipakai melihat di diri kita itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada namanya al-basir, busra basir, yaitu melihat dengan mata kepala. Kemudian Ibnu Athaillah melanjutkan, ada juga namanya al-basirah, orang yang melihat dengan mata hati. Ya, mata. Jadi ada mata kepala, ada mata hati. Orang pintar bukan hanya melihat dengan mata kepala. Orang pintar gitu kan, bagaimana cara aku dapat uang banyak misalkan, ya kan? Bagaimana supaya bisa tonggak begitu? Apa strategiku? Itu cocok nih, itu cocok kan? Ada anak tak, ada istri tak, dan seterusnya ya, mau dibiayai. Oke, itu betul. Tetapi ingat, di sini dikatakan al-basirah. Salah satu wujud kepintaran orang kalau dia melihat dengan al-basirah. Tadi apa hubungannya dengan kata hikmah kita sebelumnya? Ya, orang pintar dikatakan pintar itu kalau dia tidak mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Mata hatinya melihat nafsu ini kan anu jelek. Ya kan? Nafsu ini anu kodi, anu jelek. Ini istilahnya nafsu temannya setan, temannya iblis. Maka dia melihat dengan mata hatinya, jangan saya ikuti ini. Oke? Maka di sini dikatakan al-basirah itu adalah kemampuan kita untuk melihat dan merasakan dengan hati. Yushhadu, bisa mensaksikan dan bisa merasakan ibadah dengan baik. Bisa merasakan bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu perkara. Ini anu enak. Ya kan? Ada satu perkara, ini anu capek. Contoh, hari ini ibu-ibu duduk ini kurang lebih setengah jam. Ya kan? Kurang lebih setengah jam. Kalau mau dibandingkan, ada saudara kita yang sekarang di rumahnya sementara mungkin baring-baring, nonton TV,
Ya kan? Apa sekarang siaran ibu-ibu nonton TV? Ada kemarin asrama genset apa itu? Itu kan? Atau apa filmnya itu di Indosiar? Ya kan? Sambil makan. Kira-kira yang mana lebih enak? Ya kan? Ada AC-nya, ada apanya. Sambil ngopi lagi, masya Allah. Lebih enak itu kan? Lebih enak kan? Daripada ini duduk-duduk. Duduk apa dibikin? Capek jadi misalkan. Tapi basirah itu melihat bukan sekedar mata, bukan sekedar mata, tetapi mata hati. Basirah itu mata hati. Oke, makan kebutuhan saya, istirahat kebutuhan saya, tidur kebutuhan kita. Ya kan, ada kebutuhan kita. Tetapi ada juga kebutuhan hati, yaitu mencari kebenaran, mempelajari ilmu Allah. Oke, basirah itu adalah mampu manajemen, mengolah waktu makan kapan, waktu beribadah kapan, waktu santai-santai quality time kapan, waktu tidur kapan, dan seterusnya. Melihat dan mengelola waktu itu dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Al-qurbu, untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cerdas adalah dia bukan melihat dengan otaknya, bukan melihat dengan cuma yang nampak dari matanya. Orang yang cerdas, mahir, dia melihat di dalam hatinya, di dalam hatinya. Masya Allah. Tapi terkadang itu otak dengan mata hati terkadang bisa diperselisihkan, atau antara percaya dengan tidak percaya. Ya. Di sebuah masjid di luar sana, di luar kota Makassar, di kabupaten lain, ada beberapa tahun yang lalu itu masjid tua, kiblatnya itu begini, sudah ada kiblatnya dua begini. Ketika akan dirubah atau tidak ini kiblatnya, itu ada dua yang bertengkar. Ada orang-orang tua, ada anak-anak muda. Orang-orang tua lah anggaplah 60-an. Yang muda-muda itu misalkan 40-30 ya. Ada orang yang istilahnya tradisional, ada mengatakan modern. Sekarang kan bisa dilihat modern, lewat HP saja kita lihat kiblat. Ada juga tidak minat. Ini dulu nak pakai nenek moyang kita dan seterusnya. Ya kan? Di satu sisi betul teknologi itu bagus. Ya kan? Kompas, ada ilmu alat ukurnya, ya kan? Bagus itu, silakan. Tapi di satu sisi, kalau misalkan tempat tersebut adalah tempat peninggalan, apa istilah kita di sini, waliullah atau apa ya, panrita lah, ulama ya, ulama. Kemarin kami pernah dengar itu kalau diajar Pak Kiai, terkadang dulu orang-orang tua kita atau ulama-ulama dulu ya, mungkin sekarang agak jarang didapat. Ketika ingin sholat, misalkan di sebuah hutan, di sebuah daerah, ya, di apalagi padang pasir, ya, namanya ulama, namanya panrita itu bapak-bapak, karena tidak mengikuti hawa nafsu, dia sudah terbiasa melihat dengan apa? Mata hati. Jadi istilahnya matanya ini tajam ya, dengan mata hati tembus gitu. Ada ulama kita, karomahnya itu, ya ini bisa percaya bisa tidak. Saya hanya menyampaikan ini fakta, dan ada yang terjadi begini. Ini bisa fakta, ini bisa mungkin kata mitos tas yang dibilang tidak ada itu begitu, terserah. Saya hanya menyampaikan, silakan percaya sepenuhnya, silakan tolak sepenuhnya, silakan juga setengah, terserah. Yang penting hanya saya sampaikan. Apa itu? Ada ulama kita melihat kiblat, mohon maaf, dia melihat dengan mata hatinya dan mata kepalanya. Maka sholat ini di mana kiblat? Oh itu kuliah ke Ka'bah. Di situ mas sholat. Allahu Akbar. Ada begitu. Ya, ada begitu. Ya. Tapi ini percaya tidak percaya. Masa mata bisa melihat Ka'bah? Mana mungkin? Ya kan? Oke. Ada ulama-ulama kita bisa begitu. Sehingga itu hari di masjid tua tersebut di kabupaten luar itu, istilahnya ketika itu terjadi perdebatan yang sengit. Di satu sisi betul menggunakan teknologi terbaru, tapi tanda kutip ini juga adalah ciptaan manusia ya. Tapi di satu sisi mengatakan tidak, dulu ini sudah begini.
ya kan, Datuk Ditiro, Datuk Fatimah atau apalah nama-nama ulama kita dulu ketika melihat itu dengan anunya itu, dengan bahkan sholat dulu apa dan seterusnya. Tetapi mungkin tidak bisa dibuktikan, secara ilmiah, Tapi kalau itu benar, bagaimana? Ya kan? Jadi istilahnya pro kontra itu. Jadi biasa itu terkadang kita harus membijaksanai hal tersebut. Masya Allah, itu terkadang begitu bapak-bapak ibu. Silakan. Saya teringat kemarin Prof. Agil Munawar itu mantan Menteri Agama kita pada periode Gus Dur atau pada periode Megawati kalau tidak salah, awal-awal 2000-an. Ketika berguru belajar hadis di Madinah, Muhammad bin Alawi Al-Maliki gurunya sempat bertanya kepada gurunya, ya, Syekh Agil yang menyampaikan langsung kepada kami. Tahun lalu datang ke Makassar. Beliau menyampaikan, Irham, dulu ketika saya mencari sebuah hadis, bertanya sama Syekh saya di Madinah, dan ini memang hadis susah ini hadis kah? Beda kalau hadis-hadis gampang, oh ada di Bukhari, ada di Muslim. Ini memang susah, sehingga karena susah, saya tidak bisa tahu jawabannya. Saya tanya guru, Syekh, ada ini hadis bunyinya begini, benar tidak Syekh? Hadis sahih atau hadis palsu atau hadis dhaif? Apa kata gurunya Syekh Agil? Indonesia, orang Indonesia, tunggu ya, besok datang ya. Oh datang nih, dijelaskan nih. Nah, saya tadi malam berjumpa ketemu Rasul. Ini juga bisa percaya, bisa tidak percaya ini. Siapa tahu mengarang kan? Apa ditahukan nih? Tapi bisa juga betul. Ini memang ini ilmu-ilmu begini. Ya bisa benar, bisa salah. Tergantung kita melihat. Saya tadi malam berjumpa, tapi ini persaksian beliau ya, Syekh Agil. Dia katakan, saya melihat tadi malam Rasul didatangi. Dan alhamdulillah saya tanyakan ini pertanyaan tak ini nak kepada Rasul, hadis ini. Rasul menyampaikan kepada saya bahwa mengajari saya bahwa betul hadis itu sahih, pernah diucapkan oleh Rasul. Ketika ini, bla 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 dan seterusnya. Pertanyaannya, bisakah kita terima kalau orang mengatakan begitu? Bisa tidak kita terima? Kalau orang hadis ada 5 syarat sahih itu hadis, ada 5. Ada memang rumus-rumusnya ibu-ibu, bapak-bapak. Rumus-rumusnya ada 5 itu. Ya. Oke. Tapi kalau orang spiritual tidak pakai rumus tinro pergi tinro pingoro. Ya, asoknai, mimpi ketemu siapa? Nabi Muhammad. Kemudian dia tanya. Standar ini bisa benar dan bisa susah. Bisa salah. Kalau orang yang kurang baik imannya bisa patol kita. Ya kan? Sehingga banyak itu beredar mengaku nabi, mengaku ketemu Jibril. Ada orang kan begitu, mengaku apa. Bahaya. Tapi kalau orang yang benar bilang begini, misalkan ini Menteri Agama bilang begini ya kan, Profesor hadis bilang begini, Syekhnya itu di Madinah bilang begini, misalkan, masa dia bohong atau apa? Disinilah kita terbagi, bisa percaya, bisa tidak percaya atau setengah-setengah. Belum piku tapak, belum masuk di otakku. Itu. Maka ilmu hikmah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita pelajari sudah alhamdulillah sudah pas 1 tahun ini, itu kurang lebih lari ke situ. Terkadang apa yang dibacakan di kata hikmah ini mungkin masuk di akal tak. Terkadang juga salah itu, misalkan ya. Terkadang juga mungkin benar tetapi masih susah diamalkan. Ya kan? Dan seterusnya. Saya berikan contoh. Kita ini secara umum begini keadaannya. Anak-anak itu biasa makannya yang lembek-lembek, yaitu bubur ya. Ya, oke. Atau ada biskuit dikasih air, apalagi balita. Kalau kita bagaimana? Makan makanan bayi. Kita kan makan coto, makan apa yang keras-keras ya, roti apa. Oke. Tapi ada nenek-nenek di Madinah, di orang beragama Yahudi ketika itu, nenek-nenek, kalau dikasih makanan lembek, makanan bayi tidak mau. Tapi dikasih makanan orang dewasa tidak cukup. Namanya orang nenek-nenek, ompong. Jangankan ompong, semua giginya tidak ada. Nabi Muhammad bagaimana sifat bijaknya? Bagaimana? Nabi Muhammad
mengunyah makanan tersebut sampai halus, kemudian menyuapin, dari mulutnya, namanya nakunya, berarti dari mulutnya nasuapin nenek-nenek tersebut, nenek-nenek buta tersebut. Mungkin bapak-bapak, di antara bapak-bapak pernah dengar ini hadis, ya kan? Pertanyaannya, mau kibu, bapak, nenek-nenek, siapa di sini nenek-nenek? Saya makan, ini bapak, pasti jijik ki, ya kan? Sikat gigi jina kayak orang ini kah, harum januna kah, atau apa kan? Tapi coba lihat sikapnya Nabi Muhammad. Saya kasih makan nenek-nenek ini makanan bayi, mungkin tidak nasuka, enek ya. Makanan dewasa, tidak ada giginya. Nabi Muhammad apa sikapnya? Apa sikapnya Nabi Muhammad? Mengunyah. Satu, sifat bijaksananya Nabi Muhammad ya. Yang kedua, sambil menyuapi ini nenek-nenek, nacallai ini nenek-nenek kan nacallai Nabi Muhammad. Apa agamanya? Yahudi. Itu ada agama sebelah ini, agama baru, buat-buatan lagi itu. Muhammad namanya. Padahal siapa yang suapin? Nabi Muhammad. Ya kan? Itu gara-gara itu saudaraku sudah masuk Islam, agamanya itu agama baru, ya kan? Padahal kita akuin cuma Musa yang benar, Injil yang benar, istilahnya dia umpat, dia bully, dia hina Nabi Muhammad. Apa sikapnya Nabi Muhammad? Apakah melawan? Tidak melawan. B, apakah membela? Tidak tahu apa? Tidak juga. Apakah mengaku saya ini Muhammad ini? Tidak juga. Apa sikapnya Nabi Muhammad? Diam ji. Terkadang juga sikap kebijaksanaan itu diam saja, itu sudah bijaksana. Jadi dia memilih, mempertimbangkan, saya melawan, apa gunanya? Saya membela, mungkin percuma, ya kan? Saya mengaku lebih-lebih, atau saya bombeki ini marahan, dia mau pengen kusuap deh, atau ku kasih kuracungi lagi deh, jangan. Itu lebih parah. Apa sikapnya Nabi Muhammad? Tetap menjalani biasa-biasa saja, sambil suapi, tidak mengaku dan seterusnya. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah kembali kepada Allah, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, Aisyah, anakku, engkau kan istrinya Rasul Muhammad. Apa ini kemarin yang dilakukan Nabi Muhammad? Amalan-amalan coko-coko apa? Amalan-amalan rahasianya. Kalau sholat, hafalan, sopan santunnya, ku tahu ji. Saya ini dari kecil sahabat Kak, besti dengan Nabi Muhammad. Tapi engkau kan satu kamar, satu rumah. Apa ini amalannya Nabi Muhammad? Tanya kak. Sholatnya kak, baca-bacanya kak, tanya kak dulu anakku. Tidak ji. Yang tidak pernah kulakukan. Dilakukan semua mi bapak. Sholat tahajud, iya. Hafal Al-Quran, iya. Lembut, kita juga lembut sekali. Apa? Ada satu bapak. Tidak pernah dilakukan, dan orang mungkin tidak tahu. Nabi Muhammad pernah datangi nenek-nenek si fulan. Orang Yahudi itu, nenek-nenek Yahudi itu yang suka marah-marah, sudah buta, tua, Yahudi, marah-marah lagi. Itu kepada Nabi Muhammad, marah-marah lagi. Iya, tahu kita? Iya, di situ tinggal. Aku tahu je. Suka itu lewat marah-marah di pasar, di apa marah-marah. Tidak jelas. Oke. Nabi Muhammad dulu waktu masih bersama kita, selalu ambil makanan dan selalu menyuapinya, dan kemudian mengunyahnya dulu, mengajak dia bicara sampai kenyang, berhenti. Begitu, iya deh. Buta jadi, ya buta jadi. Apa nak tahu kan nih? Iya pernah tahu kan itu buta jadi. Enggak semua kami. Nak, tidak sama caramu mengunyah. Nak, tidak sama anumu ini, sikapmu, ya kan, dan seterusnya. Bukan kok kapang itu anak muda iya yang suka iya bukan. Siapa namamu? Abu Bakar. Kau Islam ini? Ya Islam kita ini. Dia mau. Islam. Masa saya Yahudi nih? Islam. Nih kita tahu selama ini yang menyuapi Anda itu sudah kembali, sudah berada pindah alam. Itu nih Muhammad. Cuma dia diam, tidak membela. Singkat cerita, ini hadis ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nenek masuk Islam. Ya, saking bijaksananya Nabi Muhammad
sudah tidak ada di bumi masih bisa mengislamkan Yahudi. Ya. Saking bijaksananya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, sudah kembali kepada Allah, tapi dia masih mampu kasih masuk Islam orang Yahudi. Masya Allah. Apa sikapnya? Bijaksana. Ya, kesimpulan kita hari ini adalah belajar ilmu hikam itu kita belajar untuk bersikap bijaksana dalam bersikap. Mungkin demikian dari lewat nih. Mungkin demikian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.